Hello interesting people, video ini cocok untuk kamu yang mengalami imbas negatif dari pandemi COVID-19. Video ini berisi tips cara terbaik menjalani masa pandemi COVID-19. What? What? I saw it was here. It was in here. I saw it in my hand. No way. What? Yes, that's magic word. What? Whoa! Tujuannya adalah agar kita bisa tetap menjadi orang yang positif, bertindak lebih efektif, bisa survive dalam keadaan sulit ini, dan bukan hal yang mustahil, justru masa sulit ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Interesting people, ketemu lagi di channel Gambit Interesting TV. Channel ini fokus pada 3 hal: magic performance, saya dan teman-teman saya, review produk lokal, jam tangan, sepatu dan lainnya, dan ketiga adalah reaction video. Sebenarnya seharusnya hari ini saya akan membahas dan mereview produk satu ini, sepatu satu ini. Tapi jika saya bahas itu hari ini, berarti saya tidak cukup sensitif terhadap hal yang sedang terjadi di negeri kita ini pada masa sulit COVID-19 ini. Jadi daripada membahas dan mereview produk ini, saya akan share hal yang lebih berguna. So, buat kamu yang baru di channel ini, silahkan klik subscribe di bawah dan juga klik logo loncengnya. Jadi kamu akan dapat notifikasi saat saya upload video baru. Sebelum kita bicara soal tipsnya, mari kita telaah seperti apa dampak masalah dari adanya COVID-19 ini. Yang saya maksud dari dampak masalah adalah yang benar-benar terasa pada kita, mungkin pada Anda juga. Dan dampak-dampak itu seperti dampak kesehatan, sosial, finansial, ini penting banget, finansial, dan yang tak kalah penting adalah mental. Seperti apa sih masalahnya? Yuk kita lihat. Nah, setelah melihat masalah-masalah tadi, gimana? Apakah ada di antara kamu mengalami hal yang sama? Kalau ada, silakan share ke saya dengan mengetik di kolom komen di bawah. Oke, bagaimana dampaknya? Khususnya kepada saya. Yang saya rasakan adalah saya tidak bisa melakukan ikhtiar ekonomi secara maksimal. Semoga saja dengan bertahap saya bisa mengatasi masalah ini. Nah, tapi itu yang saya rasakan. Ikhtiar ekonomi saya tidak bisa maksimal. Seperti ini. Bayangkan pada masa dulu sebelum COVID-19, sebelum masa corona ini, masalah-masalah yang membuat kita terhambat dalam mendapatkan rezeki itu mungkin secara teknikal itu seperti ini. Misalnya, malas. Kita malas mau menjual produk, malas, pengennya tiduran, gitu kan? Atau malas mencari ide. Sementara di luar sana ada ide-ide kreatif, jualan dengan cara kreatif, itu males. Kita maunya nyantai. Ataupun malas ketemu orang. Kita mengorbankan lebih baik daripada ketemu orang baru, gengsi untuk menawarkan barang, untuk menawarkan produk. Lebih baik di rumah, lebih baik santai gitu.
malas untuk mencoba menambah teman untuk berjualan. Mungkin seperti itu. Artinya apa? Pada masa sebelum corona itu bisa diatasi dengan secara simpelnya dengan misalnya malas. Ya berarti kita harus rajin. Misalnya rajin berjualan. Kita rajin mencari tahu gimana caranya supaya dagangan kita laris. Oke? Gimana caranya kalau saya sulap, gimana caranya supaya job sulap saya bisa dibayar dengan harga yang saya senang, seperti itu. Ataupun dengan kalau saya kan ngajar juga gimana caranya supaya saya bisa menambah murid saya, seperti itu. Dan tentunya dengan kualitas tetap. Nah, itu jika malas mendapatkan koneksi, mencari koneksi baru, ya kita harus lebih berani. Kita belajar gimana caranya mendekati orang dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang menarik sehingga dia senang dengan kita. Itu bisa dihadapi. Juga mencari ide. Kita bisa cari di internet ataupun di buku dimanapun. Kalau saya dulu pernah baca buku Creative Junkie, itu dari Yoris Sebastian. Di situ diungkap bagaimana cara mendapatkan ide-ide kreatif. Nah, dari situ kita bisa menghadapi masalahnya, insya Allah ya, masalahnya. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 ini, masalahnya bertambah dan sedikit berbeda. Ya, kalau kita mau jualan juga sekarang, mau jualan kita biasa misalnya jualan di counter atau di toko, orang juga sedang malas-malasnya untuk pergi, dan mungkin ada juga peraturan ya yang harus ditaati untuk ke situ. Dan bagaimana? Ada juga peraturan di mana bahwa toko kita harus tutup, ya seperti PSBB dan lainnya. Nah itu bagaimana? Kita mau rajin juga, ya kita nggak bisa buka toko. Nah seperti itu. Jadi bahkan jika kita saat ini tidak memiliki masalah-masalah perilaku negatif tadi dalam melakukan usaha kita tetap terhambat dalam masa COVID-19 ini. Jujur. Jadi bagaimana cara terbaik menjalani masa pandemi COVID-19 ini? Let's check it out. Langsung aja kita lihat tips yang pertama. Bagian dari berpikir positif adalah hindari mengeluh. Di zaman presiden ini susah hidupnya, apalagi di zaman COVID ini. Memang kebijakannya begini. Lagi mau usaha ternyata COVID seperti ini, gak bisa mau ngapa-ngapain. Betul, saya akui, saya juga merasakan dampak negatif itu. Tapi begini, saya juga bukan orang suci, saya juga bisa down kadang-kadang. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa naik sendiri. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengobati atau memotivasi diri kita sendiri, sehingga kita tidak hanya mengeluh, yang artinya kita fokus kepada masalah, tapi kita juga memikirkan solusinya yang bisa buat kita lebih kuat lagi dan berhasil melewati masa-masa kritis ini. Jadi hindari mengeluh dan berpikirlah solutif. Selanjutnya adalah menjaga agar kita tetap berpikir positif. Mungkin terdengar klise, benar? Tapi saya akan ceritakan sebuah cerita seperti ini. Bayangkan Anda mempunyai rumah, ya. Dan kalau Anda belum punya rumah, saya doakan semoga saja Anda punya rumah. Dan di rumah Anda itu setiap pagi, mulai dari beberapa hari yang lalu, setiap pagi datang mobil truk sampah. Dia letakkan sampahnya di depan rumah Anda. Entah dari mana sampah itu datang, tapi dia letakkan di depan rumah Anda sedikit demi sedikit setiap hari. Satu kantong kecil diletakkan di depan rumah Anda tanpa sepengetahuan Anda. Lalu datang lagi, diletakkan lagi, besok datang lagi, diletakkan lagi satu plastik itu. Tapi Anda tidak komplain, Anda tidak melakukan usaha apapun untuk supaya ya jangan buang sampah di depan rumah saya, karena sampah itu bisa buat rumah saya menjadi bau, kotor, dan bisa jadi menimbulkan penyakit.
Anda nggak mau kan rumah Anda seperti itu, secara tidak sengaja ataupun secara sengaja dibuat orang seperti itu, membuat rumah Anda menjadi kotor dan bau dan tidak sehat. Nah, tentu Anda nggak mau. Tapi anehnya, kita membiarkan pikiran kita setiap hari masuk dengan pikiran-pikiran negatif yang kita tanpa sadari kita biarkan untuk masuk ke dalam hidup kita, ke dalam pikiran kita. Apa misalnya? Misalnya, pikiran seperti mental block, seperti wah memang sulit, aku kayaknya nggak bakal berhasil, ataupun ya sudahlah, begini sajalah, biarlah, mungkin nasib aku udah susah. Nah, hal-hal seperti itu yang buat pikiran kita ini semakin kotor, sehingga ibarat rumah pikiran kita ini sudah penuh dengan sampah. Tentu akibatnya secara psikologis juga mengganggu pikiran kita. Misalnya, itu akan membuat semangat kita turun, semangat kerja kita, semangat berusaha kita turun, karena kita tidak punya hope untuk berhasil. Kita nggak yakin bakal bisa berhasil gitu. Tapi memang keberhasilan kita itu ya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tetap kita harus berusaha gitu. Nah, sayangnya dengan pikiran-pikiran yang tadi, yang kotor tadi, dengan masalah kita, mungkin tidak hanya tentang keputusasaan ataupun yang lain, mungkin juga pikiran-pikiran negatif yang mungkin kalau teman-teman bilang adalah pemersatu bangsa atau yang lainnya, itu juga adalah pikiran-pikiran negatif yang sebaiknya di manage, diatur. Nah, jangan sampai pikiran kita ini fokus dengan hal-hal tersebut sehingga menjadi kotor dan membuat kita tidak bisa lagi berpikir jernih. Saya teringat sebuah ucapan dari filsuf kuno, filsuf dari Cina yang mengajarkan Taoisme, yaitu Lao Tzu. Kira-kira dalam bahasa Inggris dia mengatakan seperti ini: Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. And watch your character, it becomes your destiny. Kira-kira artinya seperti ini. Watch your thoughts, they become your words. Hati-hati dengan, atau perhatikan dengan pikiran kamu. Hati-hati dengan pikiran kamu. Mereka akan menjadi kata-kata. Mereka akan menjadi kata-kata kamu. Hati-hati dengan kata-kata kamu, karena mereka akan menjadi tindakan kamu. Hati-hati dengan tindakan-tindakan kamu, karena mereka akan menjadi kebiasaan kamu. Dan hati-hati dengan kebiasaan kamu, karena mereka akan menjadi karakter kamu. Dan yang paling penting, hati-hati dengan karakter kamu, karena itu akan menjadi nasib atau takdir kamu. Dari sini kita bisa melihat bahwa pikiran sangat besar pengaruhnya pada hidup kita. Tentu setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah melihat ini, kamu masih mau berpikir negatif? Dan selanjutnya adalah tetap bersyukur. Kenapa tetap bersyukur? Saya ceritakan sedikit. Di dalam masa COVID-19 ini, sekitar 2-3 bulan, saya mempunyai sedikit waktu lebih yang dari biasanya. Jadi saya berpikir, apa nih yang harus saya lakukan agar saya bisa tetap produktif dan menjadi lebih baik, insya Allah. Lalu saya berpikir, oh iya, saya ingin memperbaiki beberapa hal dan mempelajari beberapa hal. Yang saya ingin perbaiki adalah ibadah saya. Karena jujur, ibadah saya, bagi saya, jauh dari kata bagus dan baik. Termasuk sholat. Lalu saya pernah melihat bahwa kita itu harus tahu bacaan dari sholat kita. Nah, saat saya mempelajari semua dan belajar sedikit demi sedikit sampai sekarang masih, saya ketemu satu
kata atau bukan kata ya, kalimat di dalam sholat, yaitu pada saat kita i'tidal. Jadi setelah ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali, lalu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ternyata arti sami Allahu liman hamidah itu adalah Allah maha mendengar orang yang memujinya. Nah, mendengar orang yang memujinya berarti kalau kita berdoa, kita pengen didengar dong. Nah, ternyata kalau kita memuji itu kan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, berarti kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan mendengarkan doa kita. Seperti itu. Maka penting bagi kita untuk terus bersyukur. Masih dalam bertindak dan berpikir positif. Selanjutnya adalah melihat ke dua arah. Dengan cara ini, kamu akan mengetahui bahwa kamu bukanlah orang yang paling sengsara di masa COVID-19 ini. Hal ini berguna untuk membuat kamu tetap semangat menjalaninya. Melihat kedua arah itu adalah melihat ke bawah dan melihat ke atas. Apa maksudnya? Melihat ke bawah adalah melihat ke orang-orang yang, posisinya sekarang berada di bawah kamu. Dalam artian mungkin tingkat kesulitannya, segala macam. Misalnya seperti ini, kita sekarang penghasilan berkurang 50%. Misalnya, jangan salah, ada yang berkurang 100%. Nah, itulah melihat ke bawah. Analogi lain atau cerita lain adalah seperti ini. Misalnya, kamu adalah orang yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Oke? Jangan salah, kamu masih harus bersyukur. Kenapa? Karena masih ada atau masih banyak teman-teman kita yang belum bisa berumah tangga. Bisa belum dapat jodoh, ataupun dapat jodoh tapi biaya atau apapun itu yang menghalanginya, sehingga kamu bisa lebih bersyukur karena kamu bukan orang satu-satunya yang punya masalah. Oke? Sehingga kamu dapat lebih bersyukur sedikit dengan melihat hal tadi. Oke? Lihat ke bawah. Yang kedua adalah lihat ke atas. Maksudnya lihat ke atas seperti apa? Lihat ke orang-orang yang berhasil pada masa-masa COVID-19 ini. Bisa berhasil ataupun bisa tetap dia survive. Sehingga kita melihat dia, walaupun dampak itu besar bagi dia, tapi dia punya pengaman dan kekuatan sehingga bisa tetap survive. Nah, dengan cara ini kamu bisa melihat seperti apa dia, bagaimana dia berhasil, sehingga kamu punya hope. Oke? Punya harapan. Oh, ternyata ada loh yang berhasil, sehingga otak kamu menangkap bahwa untuk menjadi berhasil dalam masa sulit ini bukanlah hal yang mustahil.